Betul. Tapi yang lain ini bisa kelihatan nggak sih kayak kita nginstal aplikasi apa saja dan lain sebagainya itu? Oke, kalau misalkan untuk aplikasi itu tergantung juga beda Beda aplikasi manajemen, beda-beda gitu ya. Ada beberapa yang emang bisa lihat cek aplikasi, ada beberapa yang tidak. Tapi cukup hanya melihat, tidak bisa diutak-atik. Tidak Get kontak gitu Iya. kan, Truecaller. Di telepon sama Deskcall dari aplikasi apa itu kan, aplikasi X gitu kan. Terus dia merasa aku nggak pernah pinjam di aplikasi X, padahal loh Iya. kok ada tagihan ya, maksudnya teleponnya Truecaller-nya itu terdeteksi aplikasi X, padahal nggak pernah ada pinjaman gitu. Nah kalau dari Bang Jo, halo, selamat datang kembali di channel YouTube Sedulur Dewe bersama saya Oza. Di video channel kita kali ini kita kedatangan tamu yang selalu misterius ya bagi teman-teman yang terjerat pinjaman online, yaitu Deskcall pinjaman online. Jadi orang di balik layar yang biasanya teman-teman itu sering dibuat ketar-ketir nih sama gerombolan mereka gitu ya. Nah ini kebetulan ada salah satu teman kita yang bergabung di sini dari salah satu perusahaan aplikasi pinjaman online, tapi kebetulan sudah keluar ya, sekarang sudah tidak menjadi Deskcall lagi. Nah beliau ini pernah menangani aplikasi ilegal dan non ilegal. Jadi buat teman-teman yang penasaran dan pengen tahu serta nanti kita juga akan berbagi tips-tips cara menghadapi DC-DC, terutama yang nakal. Simak terus videonya kali ini. Oke, sudah ada di sini ya. Di sini bersama Bang Jo ya. Bang Jo, saya Oza, perkenalkan. Selamat datang ya di studio Sedulur Dewe. Ini banyak banget teman-teman kita yang geram sekali kayaknya nih ketemu ke Bang Jo dan kawan-kawannya gitu kan. Tapi Bang Jo sudah keluar ya dari aplikasi gitu. Silakan perkenalkan diri ke teman-teman kita. Teman-teman Sedulur Dewe, nama saya Johan, bisa dipanggil Jo. Saya dulu pernah aktif di bagian desk collection, itu di ilegal, di legal juga ada. Untuk saat ini sudah tidak aktif lagi, sekarang untuk aktivitas sekarang menjadi freelance saja. Oke. Ini Mas. Oh iya, enggak. Maksudnya beneran udah aktif, udah non aktif beneran belum nih? Sekarang sudah non aktif. Jangan-jangan karena tampil di YouTube bilangnya nggak aktif gitu kan? Takut di. Enggak, aman semua. Takut dipisui aja gitu. Aman. Jangan diserang ya. Tapi kenapa mau tampil di sini nih? Maksudnya ini tanpa di blur ya? Iya. Tapi nggak tahu ding nanti akhirnya mau di blur atau enggak itu ya. Semoga aja enggak. Karena menurut saya juga banyak juga kayak keresahan-keresahan yang mungkin dari teman-teman Sedulur Dewe yang harus emang kita yang lebih tahu emang harus di-sharing sih. Oke, gitu. jadi maksudnya tujuannya untuk apa ya namanya mengedukasi juga ya Betul, ke teman-teman yang terjerat, biar maksudnya DC juga manusia kan ya betul. gitu. Oke, ini nanti kita juga lagi live Instagram ya. Jadi nanti di sesi akhir nanti mungkin kalau masih ada pertanyaan yang memang menarik untuk dijawab, kita ajukan ya ke Bang Jo. Jadi nanti Bang Jo juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lagi live juga gitu kan. Nah, pertama nih Bang Jo, alasan keluar dari Deskcall ya. Oke, alasan keluar. Kita tarik lagi dari awal ya. Boleh. Untuk saya itu pertama kali untuk kerja sebagai desk collection itu awalnya tahun 2019. Sekarang sudah keluar tahun 2022 kemarin, berarti sudah 3 tahun ya? 3 tahun. Sudah 3 tahun. Sebenarnya ada banyak plus minusnya juga ya untuk desk collection. Cuman mungkin untuk alasan saya untuk keluar itu lebih ke karena mentalnya aja sih pertamanya. Untuk itu kan kita karena kalau dunia desk collection itu nggak jauh-jauh dari target. Target dari atasan, target dari manajemen begitu. Dan itu diharuskan kita mungkin seperti yang di ilegal itu harus semua berbagai cara itu harus dilakukan untuk mencapai target itu. Mungkin ada beberapa orang kan karakternya beda-beda. Saya termasuk yang tidak terlalu terbiasa untuk melakukan hal-hal yang emang di luar SOP pertama itu. Terus yang menyangkut ke hati orang lain, apalagi kalau sudah nyampai ke mental orang lain. Gitu. Tadi kan ngomongin mental ya. Katanya Bang Jo juga tertekan mentalnya. Iya, betul. Jadi berarti kan bukan hanya teman-teman korban pinjaman online yang tertekan ya. Betul. Sebenarnya si Deskcall-nya sendiri pun tertekan juga gitu kan. Iya, karena banyak. karena apa?
ngeluarin kata-kata kasar gitu. Iya, sebenarnya seperti kayak itu bukan karakternya orang itu untuk yang tidak sebelumnya belum terbiasa untuk mengucapkan kasar Lebih ke atau hati apa. nurani Iya. ya. Aslinya berarti lembut. Bisa dibilang gitu. Oke. Jadi karena tuntutan aja ya mungkin teman-teman kadang yang teman-teman terima itu ya karena tuntutan apa tadi target gitu Iya, ya. target. Memiliki pokoknya harus target sekian untuk apa namanya? Imbasnya apa nih kalau misalnya dapat target atau nggak dapat target gitu. Kalau pertama begini, kalau misalkan di dunia desk collection itu untuk kita mainnya tuh komisi atau insentif. Biasanya kalau misalkan lebih dari target itu berarti untuk fee-nya dia bisa lebih besar gitu. Jadi tergantung dari jumlah pembayaran dari nasabah dari aplikasi tersebut. Begitu. Kalau nggak sesuai target, Itu ada punishment. punishment itu boleh dijelaskan ya lebih detailnya. Untuk punishment itu banyak. Beda perusahaan biasanya beda punishment aturan. ya. Cuman kalau misalkan yang pengalaman dari saya dulu itu untuk yang paling tinggi punishment-nya pertama itu bisa cut off. Maksudnya diberhentikan, tapi itu ada tahapannya ya, ada beberapa bulan. Terus yang kedua itu ada kayak extend jam kerja. Extend jam kerja itu dari biasanya kalau misalkan di ilegal itu bisa 8 jam 9 jam itu bisa sampai 11 jam 12 jam. Kalau misalnya tidak Itu sesuai tidak target. Iya, itu betul. ya. Oke, Dan jadi targetnya daily. targetnya Daily. Kan Daily. ada Oh, dua harian seperti- gitu. Iya, target harian, ada target yang per bulanan. Nah, kalau yang target daily tidak tembus, biasanya itu extend jam kerja. sehari itu ditarget berapa, Bang? Kalau yang ilegal sama legal dipisahkan ya kan pernah di Iya, keduanya. ada masing-masing beda sih kalau untuk aplikasi. Rata-rata? Cuman rata-rata itu biasanya kalau sehari itu seharusnya ada 2 sampai 3 jutaan lah. Kalau menurutku 2-3 juta itu kecil loh ya. Maksudnya untuk target. Iya, Itu yang legal atau ilegal? yang legal atau ilegal? Yang itu untuk itu legal. Legal Kalau yang 2 juta. Iya. Itu emang susah maksudnya untuk satu orang deskol memenuhi target 2 juta itu susah nggak? Standar sih. Standar ya. Standar, ya. Itu kan maksudnya karena pinjaman online rata-rata teman-teman juga di satu aplikasi kan juga paling sekitar 2-3 juta dong. Betul. Berarti untuk memenuhi target cukup ngejar satu orang dapat Iya. harusnya gitu loh. Harusnya dapat. Tapi nyatanya di lapangan banyak nggak yang tidak memenuhi target? Sebenarnya begini, kalau misalkan di dunia deskol itu untuk data nasabah itu ada, kalau kami ngomongnya itu ada hari-harinya. Jadi emang 1 bulan ada hari di mana itu biasanya nasabah itu banyak yang bayar, banyak yang nominalnya besar. OS kalau kami sebutnya outstanding. Kalau misalkan kayak hari-hari pertengahan bulan tanggal 17 begitu itu sulit sekali untuk pembayaran. Jangankan misalkan 1 juta, kadang aja 0 pun kita sering. Padahal maksudnya satu hari dapat berapa data nih? Satu hari Satu hari itu kita diwajibkan kalau yang pengalaman saya kalau yang misalkan legal itu touch itu sekitar 150 data. Nah, 150 data untuk dapat 2 juta. Masa iya sih ada yang nggak memenuhi target gitu? Kalau saya cenderung yang memenuhi. Oke. Iya. Berarti berprestasi nih. Iya. Nggak berarti artinya teman-teman di luaran sana banyak banget juga yang pembayarannya menunggak gitu ya. Iya. Karena kan dari 150 hanya berapa persennya aja gitu ya. Iya, betul. Sesuai waktu yang ditentukan gitu kan. Terus kemudian sebagai kolektor deskol nih ya, yang legal atau ilegal, kan punya sistem pastinya. Iya, betul. Kalau misalnya dapat data itu lewat sistem atau lewat kertas atau gimana nih biasanya? Kami itu Atau ada website khususnya gitu? dari sistem. Jadi ada website khususnya gitu ya? Betul dari website khusus. Nanti website masuk nih, misalnya Bang Jo masuk ke website sendiri gitu kan, kemudian di situ sudah tertera target atau data yang diterima hari ini gitu kan. Betul. Nah nanti dibuka salah satu peminjamnya, itu bisa melihat apa saja di dalam misalnya nasabah A, kita buka datanya si nasabah A, bisa melihat apa saja informasi yang bisa dilihat di layarnya Bang Jo dari si nasabah A itu. Jadi kan banyak ditakuti kayak, aduh handphoneku disadap nih sama pinjol, gininya kena gini dan sebagainya gitu lah. Nah jadi sebenarnya apa saja yang bisa dilihat teman-teman ya, maksudnya datanya teman-teman yang bisa dilihat oleh pihak pinjaman online itu apa aja? Ini saya mau sharing yang legal dulu ya. Boleh. Yang legal dulu itu pertama kali misalkan kita buka laptop atau PC, itu kita masuk web, kita login, itu biasanya sehari kita dikasih beberapa data. Ada 150 ya kita misalkan anggap 150. Biasanya ada beda agent kan beda strategi ya. Ada yang pilihnya dari nominal OS yang paling gede, ada yang dari yang
DPD itu keterlambatan yang paling kecil. Nah, itu ada berbagai macam agent, ada beda-beda strateginya. Kalau saya termasuk yang dari DPD terkecil, yang keterlambatan kecil. Pertama kali nanti kita filter DPD itu. Misalkan saya ambil yang 60, keterlambatan 60 hari begitu. Muncullah biasanya 20 data, 20 nasabah. Kita klik rinciannya, terus nanti itu ada berbagai macam. Itu yang paling pertama itu nama, umur dia, email, nomor usernya dia, lalu nomor EC atau kontak darurat. Setelah itu baru alamat. Lalu kita bisa ke slide berikutnya, itu nanti ada dia tuh lebih mendetail lagi. Itu ada KTP, foto KTP dan foto selfie. Kalau untuk legal sudah cukup sampai situ. Sampai itu aja. Sudah sampai situ. Kalau untuk yang ilegal nih, yang untuk biasanya yang ilegal itu bervariasi. Itu ada beda aplikasi juga bisa beda-beda lagi ya. Cuman kalau yang untuk yang generalnya yang paling banyak itu dia bisa cek SMS pertama, itu bisa kita cek log panggilan, lalu untuk kontak ya maksudnya. Ya kontak juga kontak. Dan untuk kontak itu ilegal ada yang bisa semua kontak yang ada di HP, ada yang tidak. Tidak itu berarti artinya maksudnya cuma sebagian yang kelihatan atau yang sering dihubungi? Yang sering dihubungi. Yang sering dihubungi aja kelihatan. Iya, gitu. betul. Terus kalau misalnya yang ilegal kan tadi kan kontak dan segala macam gitu ya. Iya. Ada juga dulu pernah teman-teman kita yang mendapatkan ancaman kalau misalnya semua isi handphone kelihatan gitu kan ya. Tadi kan Bang Jo kan menyebutkannya cuma SMS, log panggilan, kontak gitu kan. Iya, betul. Tapi yang lain ini bisa kelihatan nggak sih kayak kita nginstal aplikasi apa saja dan lain sebagainya itu? Oke, kalau misalkan untuk aplikasi itu tergantung juga beda aplikasi beda-beda gitu. Ada beberapa yang emang bisa lihat cek aplikasi, ada beberapa yang tidak. Tapi cukup hanya melihat, tidak bisa diutak-atik. Tidak bisa, artinya kita apa namanya ngehack gitu ya? Ngehack itu nggak bisa ya kayak si DC masuk aplikasi WhatsApp-nya nasabah itu nggak bisa. Jelas tidak bisa. Jadi cuma melihat doang. Jelas tidak bisa. Soalnya kalau WhatsApp itu keamanannya dia. Untuk WhatsApp itu udah semua tahu lah kalau keamanannya udah tingkat tinggi ya kalau WhatsApp. Iya. Bukan hanya WhatsApp sih ya, maksudnya aplikasi yang lain juga. Galeri galeri. Galeri tidak bisa. Nggak bisa juga ya. Gitu. Jadi kadang keparnoan teman-teman nih yang terlalu parno sehingga jadi nanti kan banyak muncul kasus-kasus bunuh diri akibat gitu ya. Kadang diancam ini tak. Ya mungkin dia termasuk yang berprestasi. Kalau misalkan di untuk itu ada beberapa emang yang oknum yang DC. Biasanya kalau kami ada beberapa. Biasanya kita cek dulu umurnya. Biasanya kalau lebih dari 40 ke atas itu kan agak gaptek juga ya. Gaptek teknologi. Jadi kita cuman kayak menyampaikan kita nih bisa loh sebenarnya nyadap ini ada kelihatan nih ada data diri ibu. Ada ibu tinggal di mana. Nah, kita ancamannya kita bisa sebarkan nih ke semua. Kebanyakan orang kalau seperti itu langsung parno dan biasanya langsung bayar. Gimana cara pun cari dan talangan bayar. Jadi kalau si Deskol ini pun ngancem orang juga dilihat dulu ya. Maksudnya oh ini kayaknya umur 40-an nih ke atas kayaknya gaptek mudah diancem gitu kan. Berarti itu. Berarti kan termasuk otomatis melihat respon dari si nasabah. Betul. Kalau nasabahnya kelihatan ketakutan nih diancam kayak gini takut, berarti kan semakin menjadi dong gitu. Nah, berarti teman-teman bisa dipahami ya kalau misalnya diancam Deskol seperti itu jangan memperlihatkan ketakutan ya. Betul. Bener gak sih? Gitu Betul kan? banget. Karena nanti pasti bakalan dimanfaatkan sama si Deskolnya itu gitu loh. Oh iya, terus tadi kan katanya memegang data yang keterlambatan di atas 60 hari. Iya. Itu memang kayak dibagi nggak sih? Maksudnya kayak Bang Jo itu memang khusus untuk penanganan nasabah yang sudah telat bayar gitu? Atau dalam satu hari saat menerima satu satu data, maksudnya satu kumpulan data itu hari ini misalnya khusus untuk yang data yang jatuh tempo hari ini, besok untuk data yang sudah keterlambatan atau gimana? Begini kalau campur misalkan mungkin. Begini, kalau misalkan kami itu ada bucket disebutnya. Bucket. Jadi misalkan kalau yang di ilegal kebanyakan ya ini ya, nggak semuanya. Jadi kita diberi semacam kayak Gdoc atau Excel. Itu total nasabah ada sekitar 1 juta nasabah misalkan ya. Pernah lebih dari itu. 1 juta nasabah nanti dibagi ke satu tim. Misalkan satu tim itu ada 20 agent. Itu nanti difilter, kamu kebagian nasabah ini, bucket ini, bucket ini. Bucket ini yang saya sebut tuh, kami tuh menyebutnya M1 sampai M9.
Satu itu keterlambatan 1 sampai 30 hari, 2 sampai M2 itu keterlambatan 30 sampai 60 hari, begitupun seterusnya ya, begitu ya. Nah, kalau misalkan untuk data itu, jadi kami itu 1 bulan kita fix megang misalkan 2000 data. Ya kita olah itu 2000 data. Hari pertama, hari kedua kita telepon semuanya, kita habisin dulu 2000 data itu, kita cari mana yang aktif, mana yang enggak. Jadi kita filter. Oke. Gitu. Berarti kerja tim juga ya Kerja ternyata tim ya. juga, begitu. Kalau misalnya Bang Jo mungkin angkat tangan dengan nasabah ini bisa dialihkan ke satu tim yang Betul, lainnya, betul. mungkin yang Bisa lebih dikeroyokin kalau biasanya. gitu ya. Iya. Nah, tadi kan katanya bisa melihat juga nih aplikasi yang terinstal di perangkat si nasabah. Otomatis berarti bisa tahu dong nasabah itu menginstal aplikasi pinjaman online apa aja. Iya, betul. Tahu ya? Tahu. Kalau misalnya Bang Jo nih merasa, oh ini orang susah dicari atau susah ditagi, nggak keluar-keluar uangnya itu kan. Iya. Kemudian kerjasama dengan aplikasi pinjol lain yang ada di handphonenya si nasabah itu. Pernah dilakukan atau enggak kalau seperti itu? Tidak, setahu saya Enggak tidak. ya? Dan di lingkungan saya pun tidak. Enggak. Tidak. Jadi mungkin teman-teman yang lain ada juga yang melakukan seperti itu. Maksudnya atau kayak emang enggak? misalkan kita menghubungi dari aplikasi sebelah gitu. Enggak, kerjasama gitu lah. Kerjasama. Misalnya ada nasabah si A, oh ini kok susah nih, ya mungkin kita kerjasama sama, ini dia kan di handphone ada aplikasi ini, kita kerjasama sama aplikasi sebelah gitu. Tidak. Enggak ya? Di kasus saya tidak. Oke, jadi antara aplikasi tidak saling bekerja sama untuk Tidak. menagih satu nasabah yang sama Tidak. gitu. Lebih ke memikirkan dengan target sendiri. Oh gitu. Ya. Begitu. Oke, kemudian ini nih yang mungkin teman-teman juga penasaran. Boleh dikasih tahu, boleh nggak? Terserah ya. Nah, lokasinya di mana sih? Kantor-kantor DC itu ya. Untuk Jogja ya, Itu karena kita untuk di Jogja Jogja aja. Bang Jo kan di Jogja ya. Atau pernah di kota lain sebelumnya? pernah banyak. Pernah banyak juga. ya. Yang di Jogja aja deh. Eh, Jangan-jangan tetangga Basecamp Studio DW kan kalau untuk kantor itu untuk ilegal itu berpindah-pindah. pindah-pindah. Pindah-pindah itu kita nggak bisa nentuin ini di mana, tapi yang jelas mereka selalu berpindah-pindah. Dan itu memang tertutup. Betul. Itu tertutupnya seperti apa? Bisa digambarin nggak? Maksudnya benar-benar yang tetangga sebelah pun nggak tahu itu kantor Betul. apa? Betul. Benar-benar nggak tahu itu. Karena mereka pun karena ilegal, mereka pun tidak ada kayak ID card perusahaan apa kamu karyawan dari mana. Tidak Oh, ada itu sih. enggak? Nggak ada. Nah kalau misalnya si karyawan nih mau masuk kantor di jalan ketemu sama apa namanya? Mungkin tetangga. Biasanya kan di ruko nggak sih? Kalau kayak gitu Iya, kan betul. kebanyakan di ruko ya. Iya. Ruko sebelah mungkin nanyain kerja Iya. di mana? Iya. Itu kantor apa sih? Kok sering ada orang keluar masuk? Iya. Pernah nggak ditanya seperti itu? Banyak. Terus kalau jawaban teman-teman yang jadi Kebanyakan ada yang emang benar-benar kayak menunjukkan kalau kami ini tim penagih gitu. Cuman kebanyakan kalau yang udah lama tuh biasanya mengakunya CS. Oh gitu. Iya. Jadi memang berusaha untuk menutup gitu Betul, ya biar nggak betul. tercium gitu. Pernah ngerasain digerebek nggak sih? Enggak kalau. Untungnya enggak. Untungnya enggak. Jangan. Tapi kalau yang legal, Kalau yang legal nggak mungkin. ya enggak maksudnya kalau yang legal itu apa namanya? Nggak setertutup itu pasti. Enggak, kalau mereka rata-rata punya ID card sendiri. Punya ID karyawan. card, pokoknya ya udah Dan lah ya, mereka kayak resmi, kantor biasa biasanya gitu kan. berizin. Oke. Kalau yang ilegal memang tertutup Sangat tertutup. banget gitu. Terus yang teman-teman ini juga nih yang mungkin belum banyak yang tahu nih oknum-oknum DC terutama yang ilegal mungkin pasti sering melakukan kenakalan-kenakalan yang Banyak sekali. apa aja contohnya? Kenakalan deskol ya. Mungkin saya ada satu cerita yang itu menarik bagi saya. Bukan menarik, shock kultur juga sih. Pertama kali saya kerja di deskol untuk yang ilegal. Jadi agent ini sebelah kanan saya, begitulah. Dia tuh cara menagihnya beda, dia keras. Agent itu mungkin teman-teman sedulurnya belum paham, jadi agent itu ya, DC gitu DC, ya. DC. Nah, Untuk- oknum DC itu betul, disebut oknum DC. agent gitu ya. Ya. Dia menagihnya begini, kalau misalkan dia geram sama orang yang sudah terlalu kayak banyak melawan atau misalkan udah rese kalau kita bilang, dia cari alamatnya pertama, dia cari alamatnya di mana, dicari titiknya, terus dia cari seperti toko bangunan terdekat begitu. Dia belanja pasir berapa karung kirim ke rumahnya. Kita WA di toko bangunannya, kita pakai foto KTP-nya itu, foto KTP-nya kita sebagai jaminan. Bu, ini Pak, ini apa namanya? Saya sudah duitnya saya titipin ke istri saya. Ini KTP saya ya. Nanti langsung saya bawa ke rumah begitu.
Jadi udah pasti berantem itu. Pasti kan dikirim barang terus Wah, gitu ya. Banyak nggak yang kayak gitu? Enggak sih, cuma beberapa. Kenapa? Jahil ya. Iya, begitu. Jadi pasti itu nasabah itu langsung gimana sih ini biasa kok saya dikirimin macam-macam kayak gitu. DC yang melakukan kepada ketujuh. Iya. Itulah bentuk-bentuk mungkin kalau misalnya DC-nya udah emosi gitu Iya, ya. Dan emosi. sebenarnya kan itu nggak membawa apa sih namanya keuntungan juga kan bagi si Betul. DC-nya. Betul. Kalau misalnya dia dikirim barang juga Iya, itu yang oknum nakalnya aja gitu. belum tentu juga si nasabahnya bayar kan Betul, gitu loh. betul Belum tentu sekali. juga. Dan teman-teman juga nggak perlu khawatir hal itu ya, itu jarang kan. Jarang. Bisa dipidanakan gitu kan. Bisa Karena dilaporkan. banyak indikasi untuk bisa kita melaporkan kan banyak kayak Bisa. merugikan orang, terus Bisa. kayak ya banyaklah hal seperti itu Bisa. ya. Karena membuat tidak nyaman gitu loh. Dan jarang dilakukan. Terus nggak usah terlalu ini juga karena kalau misalnya ternyata toko bangunannya tetangga Anda kan pasti langsung konfirmasi ke rumah Anda kan. Nggak mungkin dikirim langsung gitu loh. Gitu. Oke, dan kalau teman-teman yang cerita ke Sedulur Dewa juga memang jarang sih kayak gitu. Jarang, Ada biasanya dari Shopee atau GoFood gitu-gitu kan dikirim Oke. makanan, tapi jarang. Dan sekarang kan GoFood ataupun Shopee juga semakin ketat gitu ya biasanya gitu. Jadi tidak terlalu jangan terlalu khawatir akan hal itu juga. Terus kemudian kalau masalah bahasa kan yang ilegal pastinya kasar dan lain sebagainya Sangat gitu kasar. kan. Kalau aku tahu sih itu dilakukan karena buat target tadi. Betul. Karena kalau nggak target itu tidak mendapatkan bonus dan lain Benar. sebagainya gitu dan bahkan bisa mendapatkan Punishment. kayak hukuman Betul. perpanjangan jam kerja gitu ya. Extend jam kerja. Mungkin diceritakan keluh kesahnya deh ngomongin masalah kasar-kasar itu sukarela nggak sih atau mungkin memang buat melampiaskan kekesalan-kekesalan yang sebenarnya di luar dari itu gitu, atau gimana? Monggo ceritakan. Oke, yang pertama itu begini, karena kalau di dunia deskol itu nggak jauh-jauh dari target. Pertama itu target daily, target bulanan, dan kita juga dipaksa untuk menunjang tim. Jadi tim itu nggak boleh terlalu rendah dari tim lain, karena itu bakal ngaruh untuk kedepannya, entar dari penilaian manajemen atau bagaimana begitu. Terus kalau misalkan begini, kalau misalkan punishment mungkin ya, lebih ke punishment. Kalau punishment di dunia deskol itu kebanyakan di bagian extend, jam kerja diperpanjang. Misalkan kamu sehari nggak target sama sekali, begitu, itu biasa extend bisa nyampe 2 hari, 3 hari. Kita setiap hari kerjanya seperti itu terus. Lalu untuk tekanan dari leader, setiap tim ada leadernya masing-masing satu kan. Untuk leader itu kebanyakan yang saya lihat, nggak semua tapi hampir semuanya, itu memang mereka itu cara memimpinnya itu beda. Jadi mereka tuh kulturnya emang kita harus ngerawasi nasabah, gimana caranya, yaudah gitu, hajar aja begitu. Jadi kita lebih ke arah situ sih gitu loh, untuk gimana caranya kita mencapai target. Ada beberapa yang mengikuti, ada beberapa yang enggak gitu loh. Tinggal tergantung hati nuraninya mereka begitu. Cuman kalau kita cenderungnya emang benar-benar ngejar target, itu lebih ke nge-push nasabah. Cara apapun bisa dipakai, cuman kalau di saya itu paling tidak bisa kalau untuk yang sudah melanggar SOP, di luar SOP, apalagi kalau sudah terkait data nasabah begitu. Ada yang mengancam sampai menjual data nasabah begitu. Itu kan sebenarnya tidak bisa, dan jangan sampai bisa begitu, karena itu kan urusan sudah privacy kan itu kan. Benar. Begitu. Itu yang bagaimanapun kalau misalkan kayak beberapa agent atau deskol, itu mereka emang taunya kalau misalkan menagih yang lebih tua atau yang sangat muda, malahan umur 20-21 kan bisa pinjaman juga kan biasanya. Itu mereka di-push gimana, ini nanti datanya saya jual gitu. Data ini bisa saya keep, bisa mau dibantu di keep atau saya jual kayak gitu. Sebenarnya dijual tidak bisa, mau gimana, mau jual siapa begitu. Iya, kan? ini perlu juga nih masalah dijual gitu kan, nanti datanya dijual gitu. Iya. Sebenarnya nggak bisa ya? Tidak bisa. Memang. Untuk dijual. Cuman itu sekedar ancaman. Kalau cuman bisa main aku menurut nitip aja. data aku dijual. Gimana mau jualnya begitu? Cuman lebih ke ancaman, karena gimana caranya kita nge-push nasabah buat supaya orang itu bayar. Gitu. Jadi intinya menakut-nakuti gimana Iya. caranya gitu ya. Apalagi kalau punishment tertinggi sudah untuk cut off gitu loh. Ada beberapa emang kurang begitu bagus nasibnya kan, mereka cara kerjanya hanya di situ saja. Jadi intinya yang dilakukan itu semua karena tekanan juga Betul, gitu kan. betul. Si DC-nya tekanan entah dari Betul, leadernya, dari betul. atasan dan lain sebagainya gitu. Iya. Terus tadi kan kita sempat ngobrol di belakang nih Iya. masalah
apa ya namanya, kenakalan lagi nih, balik lagi. Iya. Yang tadi sempat diceritakan dari DC legal mungkin ya, yang Iya. resmi. Iya, Tadi resmi. kan mungkin yang ilegal ya. Iya. Nah kalau yang resmi kenakalannya tadi sempat di-spill ya. Iya. Diajak ketemu itu gimana tuh? Itu jadi beberapa begini. Ada untuk yang DC itu DC yang legal. Kita ngomongin legal ya. Dia pintar tuh. Dia cukup tahu dia domisili di wilayah yang sama. Sama dia diajak COD. Jadi untuk uangnya dibayar ketemuan. Gitu. Saya sarankan jangan pernah untuk membayar di luar aplikasi. Apalagi kalau sudah menyangkut kalau udah namanya udah disensor pribadi. Itu saya sarankan jangan. Apalagi COD. Nitip bayar gitu ya. Iya. Kalau misalkan untuk ini di luar kayak lapangan ya. Kalau debt collector yang lapangan itu tidak apa-apa asalkan dia membawa surat perintahnya. Itu tidak apa. Jadi dia mengatasnamakan atas nama aplikasi Perusahaan tersebut itu tidak apa-apa. Tapi kalau di luar itu sudah ada ragu sedikit mending tidak usah. Karena beberapa kayak yang di legal pun yang untuk dia ketemuan. Jadi begini kasusnya uang dia maunya cicil 1 juta. Tagihannya 3,5 juta begitu ya. 1 juta udah dikasih ke jalan sama oknum tersebut tidak disetor. Jadi masuk ke dompet. Jadi tagihan itu masih utuh. Masih itu. Masih utuh. Nah pelakunya ternyata itu adalah Deskol gitu ya. Betul. Nah jadi teman-teman kalau sedulure dewe itu menyarankan apabila teman-teman didatangin Deskol itu dimintain surat tugas, Iya, ya kan betul. surat tugas itu memang Deskol atau bukan? Iya. Itu karena ada kejadian seperti ini Betul. gitu loh. Yang datang ke tempat teman-teman itu belum tentu file collection atau DC lapangan. Ada kan ya tadi ceritanya itu yang datang itu sebenarnya adalah Deskol gitu loh. Deskol yang memang mungkin dia tahu ternyata dekat domisilinya dari kantornya atau dari tempat tinggal si Deskol itu akhirnya diajak ketemu. Betul. Terus disuruh pembayaran tapi nanti uangnya masuk ke Deskol itu gitu loh. Nah, ternyata itu bukan DC lapangan gitu loh teman-teman. Jadi itu menyamar. Makanya pentingnya meminta surat apa tadi surat perintah gitu ya, surat perintah kalau menyatakan bahwa itu benar-benar DC lapangan. Dan tunjukkan semua rincian tagihannya. Ya, Ya, itu yang paling penting karena mau meskipun dia bisa manipulasi surat perintah begitu, setidaknya kita harus tahu kalau dia punya rincian tagihan kita. Kalau kamu orang yang dari aplikasi bersangkutan harusnya punya begitu. Kalau lebih amannya sih menurut tuh gini ya. Maksudnya mungkin ada teman-teman juga yang tidak punya keberanian buat minta surat Iya, iya. perintah kayak takut juga gitu kan. Yang penting jangan membayar lewat si Deskol gitu loh, lewat aplikasi. Biarpun ternyata itu DC beneran, DC lapangan beneran, tetap disarankan jangan membayar langsung ke orangnya juga, tetap ke virtual account-nya gitu. Jadi itu lebih aman pastinya. Kan nggak mungkin kan kalau virtual account bisa dilihat dulu atas nama siapa. Betul. Itu ya pastinya Iya. ya. Terus kemudian mungkin ada kenakalan lain yang mau diceritakan? Yang teman-teman nggak tahu nih tentang DC mungkin ya, tentang DC Deskol. Sebenarnya untuk itu banyak sih, tapi semuanya cenderung generalnya lebih ke kita lebih ke bahasa kasarnya bacotin nasabah sih. Cuma itulah ya. Cuman emang Karena kata-katanya itu terjadi. emang beberapa kan nggak sampai ke hati kan. Kok bisa ngomong sini bapak saya nggak pernah ngomong kayak gini gitu. Ini orang luar nagih-nagih kayak gini disuruh jual itu jual ini kayak gitu lah begitu. Boleh nanya nggak? Boleh nanya nggak? Boleh. Dari kru kita gimana? Belajar bahasa-bahasa kotor dan kasar gimana Mas DJ? Dari lahir. Itu sebenarnya nggak perlu belajar. Kamu tinggal duduk di sana 1 minggu aja kamu dengan lingkungan yang seperti itu terus Terkontaminasi dong. otomatis. Kalau untuk yang di penagihan WA atau SMS itu template, Kalau caci maki? caci maki manual Oh. sendiri. Bukan template. Iya itu biasanya. Aktivitas ya? Iya agent sendiri. Dan menyesuaikan juga kan ya sama si Betul. nasabahnya gitu. Pokoknya semakin performnya dia rendah, pasti semakin beringas dia menagih. Sehari pegang berapa nomor nih? Nomor sendiri ya, maksudnya kita menghubungi nasabah kan biasanya sebagai nasabah di chat beberapa nomor gitu kan. Iya. Misalnya diblokir juga nanti datang nomor baru. Iya, betul. Berarti sih Deskol juga punya nomor banyak gitu kan. Kalau untuk nomor WA itu banyak sekali. Karena begini, kita biasanya 1 hari ditugaskan untuk ngeblast 200 nasabah. Misalkan ya, itu nomor belum tentu kuat. Biasanya langsung keblokir dari WA-nya. WhatsApp langsung. Jadi kita ganti ke nomor lain. Begitu seterusnya. Itu kita udah disiapin. Kok jadi kita sih? Kalian Iya. kalian udah disiapin nomor. Kalian udah disiapin nomor dari perusahaan, nomor aktif tinggal pakai atau gimana? Ada yang disiapkan dari perusahaan, ada yang kita beli sendiri. Kalau beli sendiri otomatis sering banget
registrasi gitu dong. Betul. Nah itu kalau registrasi kan sekarang dibatasi gimana? Kalau kami itu untuk registrasi itu sebenarnya begini, kalau kita itu melakukan itu di saat benar-benar kepepet nggak dikasih sama perusahaan, begitu. Tapi target ada dan kebetulan nomor udah Betul. diblok semua Udah gitu diblok ya. semua, jadi kita mau nggak mau harus gitu beli. kan. Ada yang langsung ke registrasi langsung kan ada itu. Ada yang memang benar-benar dia mau pakai registrasi dengan KTP-nya sendiri. Cuman itu sangat jarang kalau yang KTP sendiri karena itu belum tentu awet nomornya. Iya karena kan biasanya ya itu ya karena sering dianggap spam kan. Betul. Jadi Betul. sering diblokir sama pihak Betul. WhatsApp-nya. Iya. Terus kalau yang legal dulu saya pernah juga ngobrol sama temen Deskol dari salah satu aplikasi yang resmi. Iya. Itu katanya mereka tidak diperkenankan WhatsApp atau menghubungi nasabah menggunakan nomor pribadi. Itu benar. Dulu ya, Dulu. tapi semakin semakin kesini, mungkin beberapa perusahaan membolehkan Membolehkan. karena untuk WhatsApp sekarang emang zamannya lagi rawan ke blokir. Oh gitu. Iya. Jadi tetap boleh pakai nomor pribadi. Boleh gitu ya? untuk beberapa ya, tidak semua. Terus lagi saran dari Bang Jo deh buat teman-teman di luaran sana yang masih terjerat pinjol, mungkin untuk menghadapi Deskol atau menghadapi pinjolnya, silakan. Jadi gini, kalau misalkan saran saya ya, kalau misalkan untuk melawan atau menghandle DC-DC yang seperti itu, jangan pernah mau untuk pembayaran di luar aplikasi. Itu jangan mau, karena contohnya begini, saya pengalaman beberapa teman saya, oknum teman saya, itu untuk menagih itu bisa lewat kantong pribadi. Jadi masih begini, kita mengambil aja untuk nasabah umur 40 sampai 60 tahun begitu. Kita bilang begini, Bu, saya ada ini kan Ibu sudah pembayaran terlambat 70 hari, misalnya begitu ya, 70 hari nominal 4 juta. Jadi dari aplikasi, Ibu sudah terpilih nih akun Ibu untuk diskon 50%. Diskon 50% jadi 2 juta. Tapi nanti pembayarannya beda Ibu, nggak lewat aplikasi. Jadi nanti pembayarannya biasa Dana atau ShopeePay. Nanti besok kami kirimkan untuk kode VI-nya gitu. Tapi Ibu harus benar-benar ada besok ini dananya. Ibu cari dana talangannya sekarang 2 juta, besok dibayar. Setelah pembayaran, akun itu akan pulih kembali dan bisa untuk pengambilan kembali dengan limit yang lebih tinggi. Jadi kita begitu cara meraihnya ya. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah uang itu tidak terbayar lunas, tidak terbayar ke aplikasi, tagihan masih ada, uang Anda hilang dimakan oknum tersebut. Begitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sedulur DW kalau misalkan timbul keraguan dalam mereka menagih, dalam mereka berbicara, lebih baik langsung di cut off lagi. Cut off aja. Artinya langsung tutup aja teleponnya, ya. Apalagi kalau sudah nyampe mengancam-ancam bawa agama, ras, bawa keluarga, itu nggak bakal kelar. Itu seharian bakal gitu terus. Mereka nggak ada capeknya. Soalnya tahu nih, Anda yang respon. Begitu. Jadi kami ada misalkan dalam satu hari kita di 3 jam pertama gitu. 3 jam pertama kita nggak ada satu pun nasabah yang respon. Hanya Anda, gitu. Anda yang respon nih, ya udah. Lapiasin Anda. Daripada nggak ada kerjaan kan, gitu. Cuma Saya habisin, saya spend 1 jam buat Anda bisa. Yang penting Anda mau bayar begitu. Nah, yang ditakutkan adalah kalau yang sudah seperti itu, yang mikirnya udah bukan ke target mereka buat perusahaan, tapi malah ke kantong sendiri. Dan itu pembayarannya banyak caranya. Itu bisa lewat Dana, bisa lewat ShopeePay kan itu kan karena di sensor ya untuk namanya. Jadi untuk teman-teman sedulur DW kalau misalkan sudah ada keraguan seperti itu, bisa ditanyakan langsung ke CS-nya atau email. Begitu. Atau kalau perlu sebelum Anda merespon orang tersebut, bisa juga langsung ke sedulur Dewi juga tidak apa-apa. Begitu. Oke, dan promosi juga ya. Iya, gitu tidak apa-apa. Karena emang benar-benar kalau misalkan Anda masih awam dan baru pertama kali mendapatkan seperti itu, pasti kaget dan bingung harus bicara apa. Pasti Anda bakal dipancing-pancing terus, emosi Anda akan dikuras, dimainin terus hati Anda. Jadi lebih baik ke sharing dulu aja. Iya. Banyak banget kejadian-kejadian yang di luar dari pikiran kita ya kalau sudah berhubungan sama DC pinjol, apalagi yang ilegal. Jadi yang jelas teman-teman waspadanya di situ ya, tetap pembayaran lewat virtual account apapun yang terjadi, gitu kan. Kalau ada didatengin DC pun tetap virtual account dan dipastikan nomor sendiri nih. Lagi-lagi aku garis bawahi di situ. Terus tadi kan saran buat teman-teman yang masih terjerat pinjaman online. Mungkin dari Bang Jo yang sekarang sudah insaf nih, ada saran buat temennya yang masih
Di Indonesia Discord ya? gitu. Anda! Kejar target boleh, tapi ya jangan sampai ngerusak data. Kasihan nasabahnya. Dan Kasihan ngerusak juga data. perusahaan Anda yang menggaji Anda. Jadi untuk menagih sewajarnya saja, tidak susah sampai yang meneror segala macam dikirim pasir, dikatain ibunya, dikirimin ibunya di ini, gitulah. Itu banyak lah seperti itu kan sebenarnya enggak. jangan urus kerjaannya manusiawi aja enggak. Gitu. Ya, dari sisi kemanusiaan udah itu ya. Iya. Dan buktinya kan Bang Jo juga nggak betah gitu ya Iya, berada iya. di lingkungan yang Betul, seperti itu. Kalau teman-teman sendiri sebenarnya gimana mereka di balik layar, kayak enjoy Sama aja atau sama kayak seperti kita semua. aku enggak? Beda sih, beda. Sebenarnya begini kalau makanya kita bisa disebut kalau orang-orang deskol itu orang bertopeng, dua topeng. Kalau udah di luar kantor sama di dalam kantor beda. Apalagi kalau udah di dalam kantor kita lebih kena pressure dari leader biasanya, leader dari manajemen yang harus target, gimana caranya harus ke target. Belum nanti ada punishment, extend jam kerja, belum ada yang nggak libur sama sekali begitu. Itu yang lebih ke kita harus dapetin, pokoknya gimana caranya ya kita jam kerja normal, kita libur dapat, kita insentif juga dapat gitu. Baik. Kita lebih ke kejar itunya. Oke. Pada dasarnya sama kok. Cuman emang beberapa kalau yang misalkan teman-teman sedulur dewi yang takutkan itu kebanyakan oknum. Dan untuk cara menghadapinya semua ada solusinya, pasti ada solusinya. Tinggal bisa sharing dulu ke kami atau bisa langsung untuk yang berpengalaman bisa hubungi untuk CS atau email dari aplikasi tersebut. Terus terakhir mungkin ya yang dari saya ini mengenai banyaknya teman-teman yang kan ada Truecaller nih. Ya. Get kontak gitu Iya. kan, Truecaller. Di telepon sama Deskol dari aplikasi apa itu kan, aplikasi X gitu kan. Terus dia merasa aku nggak pernah pinjam di aplikasi X, padahal loh Iya. kok ada tagihan ya, maksudnya teleponnya Truecaller-nya itu terdeteksi aplikasi X, padahal nggak pernah ada pinjaman gitu. Nah kalau dari Bang Jo, Itu emang karena biasanya beberapa agent itu memegang banyak aplikasi kalau yang untuk ilegal seperti itu. Jadi nggak cuma satu aja sebenarnya. Jadi bisa jadi kalau yang telepon itu bisa dari aplikasi lain. oke, Gitu. terdeteksinya. Terdeteksinya. Jadi terjawab ya teman-teman. Jadi bukan berarti, aduh ini aku nggak pinjam di aplikasi X, tapi kok di Truecaller terdeteksi aplikasi X gitu kan. Nah itu bukan berarti teman-teman punya pinjaman di aplikasi itu, tapi si Deskol-nya itu, si pemilik nomornya itu memang ditugaskan untuk menagih di beberapa aplikasi gitu loh. Jadi mungkin di save-nya di orang lain aplikasi itu gitu kan. Jadi memang gitu ya. Betul. Satu Deskol itu menghandle beberapa aplikasi sekaligus gitu Iya, kan. iya. Oke, jadi segini dulu aja mungkin ya untuk sharing-sharing kita teman-teman. Sharing. Untuk tanya jawab? Iya, boleh kita lanjutin tanya jawab dari Instagram. Boleh nih teman-teman perlu dibacain. Boleh kasih. Sekarang sesi Kasih. santai deh. Kasih. Oh iya, oke. Pertanyaan pertama, wah ini dia yang kita buru DC apa nih bang? Jangan-jangan ini yang WA emak bapakku lagi. Doakan ya bang, semoga cepat insyaf selamanya dari dunia. Udah insya. Responnya sudah insaf. Untuk DC apanya banyak. Rahasia. Yang mana tuh? Oh, pernah legal dan ilegal. Pernah. Jadi sudah melalang buana nih ke pinjol. Kayaknya Iya. semua pinjol udah pernah di. Oh, ya. Wis. Oh, punya pinjol ya? Terus habis itu Wih, DC punya pinjol nggak sih? Sangat banyak. Banyak sama ternyata ya udah Saya lah ya. pinjol juga. Ya, iya. Iya. Sumpah, aku baru tahu. Oh iya. Dikira mereka cari target buat apa? Buat bayar pay letter. Ternyata. Oh, seru. Oke, lanjut. Oke. Ini ada lagi. Kalau misal ada yang gagal, biasanya untuk yang legal bisa ambil data apa aja. Tadi udah ya? Udah tadi ya. Sudah. Coba digeser lagi nih. Balik lagi ke belakang. Nih, kalau ada DC yang bilang mau ke rumah terus mau ngambil dana full di rumah gimana? Emang boleh begitu? Mintain untuk surat perintah dan rincian total tagihannya. Oke. Kalau tidak bisa sanggup untuk membawa itu, paksa pulang. Tendang. Tendang boleh nggak? Jangan kekerasan, paksa pulang. Dan jangan lupa pembayaran virtual account gitu Iya. ya, lewat aplikasi. Next ya. Data saya dipakai buat pinjol yang nggak pernah saya gunakan sama sekali. Sarannya gimana nih kak? Untuk itu bisa lapor ke CS. Untuk Emang itu. bisa langsung lunas? Bisa. Bukan bisa langsung, dia tidak pernah mengajukan. Oh,
Tapi ada tagihan. Oh, Biasanya itu ada dari error dari sistem atau misalkan itu kebanyakan error dari sistem. terus penyelesaiannya biasanya? Itu bisa menghubungi CS dari aplikasi tersebut. Mungkin juga dipakai temennya ya, barangkali. Ya, biasanya ada juga beberapa. Tadi gaji, tanya gaji udah dijawab ya? Tanya gaji. Oh, ada yang nanya gaji ya? Gajinya DC berapa bisa sampai buat beli rumah? Coba tadi, coba di itu Bang. Pertanyaan tadi ada yang Itu. Kenapa sih digaji sampai segitunya? Kira. Sumpah nih kepo pengen nanya abang jadi DC, gaji DC berapa sih sampai segitunya? Kalau nagih, please jawab. Oke, yang ditanya gaji DC apa gaji saya nih? wih. Waduh. Jadi Gaji. begini, kalau misalkan di dunia DC itu main sistemnya itu rank. Jadi ada rank atas, kita nyebutnya top tier. Jadi top agent, ada middle, ada low. Untuk yang sudah target di atas target dan di rank paling atas itu komisinya insentifnya lebih tinggi lagi, berkelipatan. Itu beda untuk manajemen, beda vendor biasanya ya, beda vendor, beda kebijakan ya berapa. Cuman kalau misalkan pokok semua sama. Biasanya UMK begitu ya. Tergantung kalau DC itu yang kita tanyain DC itu insentifnya berapa, tembusnya berapa paymentnya dia. Kita nyebutnya payment. Payment itu jumlah total pembayaran yang masuk. Kalau rata-rata bisa dibilang kita ngomongnya yang paling tinggi yang saya capai itu 7,9. Itu udah dipotong pajak belum Mas? Nggak ada pajak. 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 Pajak lagi aja Mas. Itu legal apa ilegal? Legal. Kalau ilegal nggak pernah sampai segitu. Ilegal, legal malah yang Kalau legal saya mah dapat. Karena legal kan ya karena sebenarnya begini, karakter orangnya sih, cara menagihnya. Justru kalau yang lembut, kita kayak berusaha untuk mengerti keadaan nasabah, dia janji bayar mau berapa, kita malah enak. Kalau legal kan seperti itu. Sebenarnya sama-sama enak aja gitu loh. Kita enak, Ya, kamu enak. sebenarnya kembali lagi ke orangnya karakter juga orang gitu ya. masing-masing. Makanya kebanyakan Anda pasti menemukan untuk karakter yang cenderung kasar, manipulatif itu yang di ilegal. Karena kan mereka dikejar. Kejar target dan apalagi untuk mereka susah untuk mencapainya, achieve-nya. Gajinya, pokoknya gajinya dikit, jadi nggak usah berminat jadi DC. Iya. Jangan Jadi Sebenarnya kalau DC nggak apa-apa asalkan yang legal terdaftar OJK. Oh iya, Gitu. boleh lah ya. Yang penting tetap penuhi SOP, gitu SOP. aja. Kembali lagi ke teman-teman, gitu Next sih ya. lagi. Mas, kalau ancaman sebar data sebar KTP, foto kita itu didatangin ke kantor untuk DC aplikasi yang legal, apa mereka boleh gitu ya? Tidak. Oh, nggak boleh. Dia ada ancaman SOP. Ini gimana sih? Ancaman sebar data lewat KTP untuk yang legal itu aslinya ada nggak sih di SOP-nya? Tidak bisa dilaporkan. Oh, oke. Langsung. Bisa dipastikan untuk langsung orang itu di cut off besoknya. Asalkan dilaporkan langsung ke perusahaan tersebut atau aplikasi tersebut. Oke. Begitu. DC bisa jadi FC juga nggak ya? Tadi udah dijawab ya. Enggak lah, itu Oh, beda-beda tugas ya teman-teman. Tapi ada DC yang menyamar jadi FC gitu ya. Ya. Tapi bukan berarti DC itu merangkap jadi FC itu enggak. Itu malah di luar menyimpang sama job desk dia. Di luar nalar. Jadi cari tambahan cuan ya? Betul. Nambah lagi pertanyaan, apa itu DC itu ada on the job trainingnya nggak? Pelatihan di awal? Pelatihan di awal itu ada, cuman lebih ke arah pembelajaran sistem. Menggunakan aplikasinya. Betul, gitu ya. cara menggunakan aplikasi dan cara kita Membaca analisis data. gitu. Begitu. Cuman untuk cara nego itu biasanya mereka bakal Inisiatif ngikutin lah ya. lingkungan biasanya. Itu bisa nggak nyampe 1 hari kok. Mungkin yang dimaksud training marah-marah itu kali ya. Ada nggak kalau kayak gitu? Nggak kalau itu. Nggak ada ya. Tapi kalau nggak galak nggak bisa jadi DC gitu. Itu lebih kita bakal nemuin watak ke orang-orang, kita bakal ngikutin sendiri. Jadi itu. Jadi ternyata lontaran kalimat-kalimat itu nggak di training, Iya. keluar sendiri. Iya. Gitu ya teman-teman, mungkin bisa bermanfaat dan menguatkan mental teman-teman untuk tidak takut kepada ancaman-ancaman desk collection gitu ya, DC ataupun DC lapangan lah gitu. Yang jelas maksudnya di sini Sedulure Dewe sama sekali tidak menyarankan Anda untuk tidak membayar pinjaman online atau lari dari pinjaman online, tidak. Tapi yang kita tekankan di sini adalah menguatkan mental teman-teman biar teman-teman itu tidak terintimidasi kemudian melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan ya, seperti kasus bunuh diri yang semakin banyak dan Mutilasi. mutilasi juga kemarin Yang ada baru di kemarin di KPK. Ada di yang gantung katanya kemarin. Hah? Ada yang gantung juga kemarin. Di? Gara-gara judi online sama
pinjaman Iya. online. Iya. Nah ya, itu maunya itu yang kita tekankan biar tidak terjadi kasus seperti itu teman-teman. Jadi diharapkan nanti ketika teman-teman bergabung dengan Sedulur DW lebih bisa menata keuangannya kembali. Jadi tidak hancur karena pinjaman online. Mungkin seperti itu aja ya, Ya. Bang Jo. Terima kasih Siap. sharing-sharingnya. Siap. Sehat selalu. Siap, sama-sama semuanya juga. Oke. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa buat yang masih terjerat pinjaman online, tidak ragu untuk konsultasi ke kita karena konsultasi ke kita gratis di nomor WhatsApp kita 0811 250 245 wilayah Jogja, dan kita juga sudah ada di wilayah Jakarta serta Surabaya. Kemudian di luar dari wilayah itu kalau memungkinkan kita juga ada pelayanan konsultasi online yang nantinya akan dilakukan oleh tim kita. Gitu ya. Jadi sampai jumpa di channel kita berikutnya. Saya Oza. See you.